Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Arliana. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang media atau alat peraga dalam komunikasi dan konseling. Ya, tapi sebelum perkuliahan ini dimulai, mari kita berdoa dulu ya untuk mengawali kegiatan. Ya, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya. Uh, ya, media dan alat peraga dalam komunikasi dan konseling ya. Mengapa sih kita harus mempelajari tentang media atau alat peraga yang diperlukan dalam proses konseling ya? Nah, karena di sini ya, manusia itu selalu berkomunikasi dengan satu sama lain ya. Nah, di sini disebut dengan makhluk sosial ya. Komunikasi itu adalah proses penerimaan dan penyampaian pesan dan pemahaman pada waktu yang sama ya. Saya ngobrol dengan Anda, berkomunikasi itu namanya ya. Kemudian pada waktu yang sama juga akan menimbulkan saya paham dan Anda juga paham ya. Semua simbol komunikasi melibatkan pengiriman simbol dengan makna tertentu ya. Simbol ini dapat berupa simbol verbal ataupun non verbal. Ya, jadi simbol-simbol itu maksudnya dalam berkomunikasi bisa menggunakan tulisan ya ataupun ucapan ya ataupun bukan ucapan ya seperti gambar-gambar ataupun yang lainnya ya. Ketepatan penyampaian simbol-simbol dalam komunikasi ini tergantung pada seberapa jauh ketepatan penerimaan seseorang dalam menafsirkan informasi yang diberikan pengirim pesan ya. Jadi di sini bagaimana simbol-simbol tadi berupa kata ataupun berupa gambar bisa diterima itu tergantung dari penerimaannya ya, dan seseorang dalam menafsirkan apa yang disampaikan ya. Individu menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi baik melalui tulisan maupun melalui percakapan, yaitu sebagai dasar ya kita melakukan komunikasi menggunakan alat peraga. Ya, komponen dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator yang menyampaikan pesan, ada pesan penerima pesan, kemudian ada saluran yang meneruskan pesan dan ada pesan yang disampaikan, kemudian ada respon dari penerima pesan ya. Feedback atau respon yang diberikan itu bisa bersifat positif ataupun negatif ya. Kemudian ada hambatan atau gangguan dalam penyampaian pesan ya. Komponen-komponen ini sangat dibutuhkan ya, sehingga karena ada hambatan atau gangguan dalam penyampaian ya, sehingga dibutuhkan peran media untuk lebih meningkatkan keefektivitasan dalam mencapai tujuan. Ya, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah ini berarti perantara atau pengantar ya, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan ya. Nah, ada juga definisi alat peraga adalah media, alat bantu pembelajaran dengan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran ya. Media atau alat peraga dalam komunikasi dan konseling adalah alat-alat yang digunakan untuk pendidikan dalam menyampaikan bahan pendidikan, pengajaran dan pesan ya, sehingga nanti si klien kita atau pasien kita itu dapat menerima informasi dengan jelas dan dapat menentukan ya sesuai dengan tujuan dari klien itu ya. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan. Ya, kelebihan penggunaan alat peraga ini bisa menimbulkan minat ya, karena lebih menarik ya. Ya, seperti kita kalau misalnya praktek persalinan ya, atau misalnya ya praktek penyuluhan tentang KB IUD ya. Seperti apa sih? Nah, kalau disampaikan dengan kata-kata semuanya itu yang akan bingung mana yang dimasukkan ke dalam rahim,
kok bisa alatnya masuk ke dalam rahim ya. Nah, itu kurang tertarik ya klien kita ya. Tapi kalau misalnya ini loh Bu, nanti alatnya kita menggunakan alat peraganya ya, berupa misalnya uterus dan IUD, nanti dimasukkan di sini. Nah, ini yang bisa mencegah kehamilan dari T-nya dan seperti itu ya. Kemudian memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga pendengar lebih mudah memahami. Kemudian menyampaikan dengan materi yang akan lebih bervariasi, tidak membosankan ya. Nah, kemudian membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati ya, melakukan ya, dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan alat peraga tadi ya, misalnya bagaimana cara menggunakan larutan gula dan garam untuk mengatasi anak yang diare. Nah, itu Bu, kalau kita dengan kata-kata saja, misalnya ini perbandingannya 1 sendok gula, 1 sendok garam dicampur dan seperti itu kan akan untuk proses pembelajarannya hanya bisa ingat pada saat itu gitu kan. Tapi kalau misalnya si penyampai pesan ya, atau kita menggunakan media ini, kita praktekkan ya, campurkan gula, campurkan garam, kita aduk menggunakan air ukuran seperti ini gitu ya. Nah, itu kan akan lebih mudah dipahami. Nah, silakan ibu-ibu siapa yang mau melakukan. Nah, ibunya maju nih pesertanya ya, membuat larutan gula dan garam ya. Jadi bisa lebih aktif ya untuk mendemonstrasikan kegiatan pembelajarannya. Nah, namun ada kekurangan dari penggunaan alat peraga. Ini memerlukan alat peraga yang cukup ya, banyak ya. Dalam proses pembelajaran membutuhkan berbagai alat penunjang dalam penggunaan alat peraga. Kemudian banyak waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan, ya, membutuhkan perencanaan yang cukup matang. Nah, biasanya kalau misalnya kita hanya menggunakan kata-kata, kita bisa nulis nih di slide-nya atau di PowerPoint-nya cara membuat larutan gula dan garam. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan alat peraga atau alat demonstrasi, kita harus menyediakan gelasnya mana, harus mencari kemana, garamnya ambil di mana, gitu ya. Jadi membutuhkan banyak waktu ya, lebih banyak daripada dengan ceramah seperti biasa ya. Kemudian membutuhkan perencanaan yang cukup matang ya. Jadi di sini harus mempertimbangkan juga alokasi waktunya ya. Ibu-ibu yang tinggal di rumah ya. Nah, misalnya penyuluhan ini dilakukan pada saat posyandu. Nah, biasanya kan kalau posyandu ibunya datang sama bayinya terus ditimbang, diukur, dikasih vitamin terus pulang ya. Nah, tapi di sini kita mau ngasih penyuluhan ya. Penyuluhan paling ibu yang datang kan nggak punya waktu banyak gitu. Kadang mereka hanya ke posyandu di sela-sela kegiatan yang lain gitu. Jadi benar-benar harus direncanakan ya, perencanaan yang matang. Mau berapa lama Anda presentasi, kemudian berapa lama memperagakan pembuatan larutan gula dan garam, biar nanti si ibu itu bisa mempertimbangkan apakah dia akan mengikuti penyuluhan itu atau dia pulang, seperti itu ya. Nah, tujuan penggunaan alat peraga yaitu sebagai alat bantu penyampaian pesan, ya, menimbulkan perhatian terhadap satu masalah, meningkatkan suatu pesan dan informasi, ya, untuk menjelaskan fakta-fakta, prosedur dan tindakan. Ya, selanjutnya adalah manfaat media ya. Yang pertama adalah memperjelas pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan tenaga dan panca indera ya. Menimbulkan minat penerima pesan, memberikan rangsangan yang sama dan mempersamakan pengalaman dan persepsi. Dan kemudian lebih menarik ya. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, kalau kita membuat larutan gula dan garam ya, dengan peragaan akan lebih mudah dipahami ya. Kemudian bagi yang memiliki tipe audio bisa cukup ya dengan mendengarkan, tetapi namun ya yang memiliki
kemampuan dalam hal visual, nah ini bisa membantu untuk menyampaikan pesan ya, lebih bisa dipahami ya. Kemudian ya bisa menambahkan pengalaman karena ibu maju ya, kemudian membuat larutan gula dan garam. Ya, persepsinya juga akan lebih berbeda ya dibanding hanya dengan kata-kata ya. Kemudian lebih menarik ini ya. Nah, sasarannya adalah individu atau kelompok ya. Nah, di sini individu ini sasarannya bisa kita hanya perorangan ya, berhadapan atau dalam kelompok ya, misalnya dalam pertemuan ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan ya, kemudian ibu-ibu atau perkumpulan bapak-bapak atau perkumpulan RW RT ya. Nah, kemudian eh, kategori sasaran seperti aspek demografi dan sosial. Jadi ini bisa dijadikan sasaran ya dari demografinya, misalnya bagi penyuluhan ini bagi yang tinggal di daerah dataran tinggi ya, seperti itu, atau ini untuk daerah yang di tepi pantai. Nah, jadi sasarannya bisa berbeda ya, itu materi yang disampaikan juga akan berbeda. Kemudian bahasa yang mereka gunakan ya, sasarannya adalah bahasa yang mereka gunakan dalam penggunaan media ya. Kadangkala bahasa yang mereka gunakan itu berbeda ya, mungkin dia pendatang sehingga tidak bisa bahasa daerah tersebut ya, atau mungkin memang dia tidak bisa bahasa daerah tersebut ya, setiap harinya misalnya bahasa baku Indonesia gitu kan. Nah, di sini kita bisa menyamakan persepsinya, yaitu dengan cara tadi menggunakan alat peraga. Kita praktekkan sehingga ya memiliki pengetahuan yang sama. Kemudian adat istiadat ya, serta kebiasaan. Nah, misalnya di desa memiliki kebiasaan ngupati. Nah, itu boleh tidak sih? Nah, sasarannya kita adalah budayanya. Ya, kalau misalnya ngupati itu boleh enggak gitu. Nah, Anda datang ke situ kasih penyuluhan, kasih menggunakan alat peraga. Kalau misalnya ngupati itu boleh saja, tetapi jangan terlalu membuat ibunya merasa lelah, lemas, dan terforsir dalam kegiatan ya. Nah, kemudian minat dan perhatian ya. Misalnya bagi ibu-ibu yang berminat mengikuti pelatihan menggunakan pembuatan larutan LGG, silakan berkumpul di balai desa. Nah, itu karena yang datang minatnya sama ya, kita bisa membuatkan pertemuan ya. Nah, tempat pemasangan media alat peraga ya, itu pada saat melakukan komunikasi dan konseling ya. Bisa di dalam keluarga, dalam kesempatan kunjungan Ibu Nifas ya. Ya, misalnya kita mau melakukan cara merawat tali pusat ya. Kita pas kunjungan rumah ya, di situ ada neneknya, ada ibunya, ada bapaknya. Ya, kita sekalian diajarkan ya bagaimana cara perawatan tali pusat. Kemudian di masyarakat ya, seperti perayaan besar, arisan, dan juga dipakai dalam tempat-tempat yang strategis ya. Misalnya jalan masuk ke perumahan atau di jalan-jalan depan ke arah rumah ya. Kemudian bisa di rumah sakit, puskesmas, sekolah atau sebagainya ya. Kadang ini misalnya cara mencuci tangan yang baik dan benar itu menggunakan poster ya, dipasang di tembok yang strategis ya. Alat peraga tersebut sedapat mungkin dapat dipergunakan oleh petugas kesehatan, kader kesehatan, guru-guru di sekolah, dan tokoh masyarakat, pamong desa, dan masyarakat pada umumnya ya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai yang bisa menggunakan alat peraga itu hanya kita ya, tidak bisa. Ya, selanjutnya adalah merencanakan dan menggunakan alat peraga. Biasanya kita menggunakan alat peraga itu sebagai pengganti objek-objek yang nyata, sehingga dapat memberikan pengalaman yang
tidak langsung dari sasaran ya. Sebelum membuat alat peraga, kita harus merencanakan dulu ya, paling penting dan tepat untuk digunakan. Jadi misalnya kita pada saat tadi ya, seperti jelaskan itu tadi, bahwa memang kelemahannya adalah membutuhkan perencanaan dan waktu untuk mempersiapkan ya. Nah, ini caranya adalah kita mempersiapkan ya, harus dipikirkan secara matang-matang ya. Jangan sampai malah menimbulkan persepsi yang lain. Misalnya kita mau membuatkan larutan gula dan garam, kok di situ ada gula Jawa ya atau gula merah ya, nanti kan bingung klien kita atau audiens kita atau sasaran kita ya. Jadi memang harus direncanakan dengan matang ya, alat apa yang penting dan tepat untuk digunakan. Ya, prinsip tertentu agar penggunaan alat peraga dapat mencapai hasil yang baik ya. Yang pertama, kita menentukan materi dan tujuan ya. Jadi, materi apa yang akan disampaikan, tujuannya apa ya. Tujuannya itu misalnya hanya sekadar membuat orang tahu atau paham atau dapat melakukan ya. Jadi berbeda. Kalau hanya orang ingin membuat orang lain tahu, ya cukup dengan kita yang memperagakan atau kita yang menyampaikan materi. Tetapi jika membuat orang lain paham dan mampu melakukan, berarti kita membuat atau merancang alat peraga yang memang bisa dilakukan juga oleh masyarakat pada umumnya ya. Kemudian menentukan jenis alat peraga dengan tepat sesuai dengan tujuan dan bahan yang akan diajarkan tadi ya. Sudah menentukan tujuan, bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, alatnya apa sih gitu? Ya, misalnya tadi membuat larutan gula dan garam. Tujuannya pada ibu-ibu yang memiliki balita. Nah, di situ kita merancang kalau dikasih gelas ukur mereka nggak punya gitu ya. Kita pikirkan kalau dikasih gelas ukur mereka nggak punya. Nah, kasihnya apa ya bisa agar semua bisa menerapkannya gitu. Nah, akhirnya kita punya ide nih gitu, gimana pakai gelas yang umum aja, kita coba membuat takarannya seperti itu ya. Kemudian menetapkan dan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, artinya diperhitungkan apakah penggunaan alat peraga sesuai dengan tingkat kemampuan pendengar ya. Jadi membuat alatnya itu jangan, atau menetapkan alat itu jangan terlalu sulit ya, yang mudah didapat aja gitu. Di pedesaan kok nyari gelas ukur, ya nggak bisa ya. Mungkin di perkotaan bisa, tapi kan itu hal-hal yang sebaiknya kalau membuat alat peraga yang ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian menyajikan alat peraga dengan tepat. Teknik dan metode penggunaan alat peraga dalam pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Ya, itu yang seperti saya jelaskan tadi, yang gampang-gampang sajalah yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian menempatkan atau memperhatikan alat peraga pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat ya. Nah, lagi situasi gempa seperti ini, kok membuat larutan gula dan garam harus nyari gelas dan sebagainya, kan kurang cocok ya. Nah, kalau situasi darurat ya mending udah kasih serbuk aja yang larutan gula dan garam seperti itu ya. Kemudian menentukan tujuan yang hendak dicapai, yang tadi saya jelaskan di awal ya. Nah, tujuannya untuk apa nih kita melakukan misalnya penyuluhan menggunakan alat peraga ini ya. Ada yang pertama tujuan pendidikan, hanya untuk pengetahuan atau pengertian pendapat dan konsep-konsep ya. Nah, atau merubah sikap dan persepsi ya, untuk menanamkan tingkah laku atau kebiasaan yang baru. Jadi grade-nya macam-macam. Kalau untuk pengertian, pendapat, dan konsep-konsep atau teori, ya kita cukup yang ringan-ringan saja gitu. Tapi kalau merubah persepsi ya, sikap, nah itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian untuk merubah perilaku juga. Nah, karakteristik alat peraga menurut sumber ya, ini yang harus tahan lama ya.
terbuat dari bahan yang cukup kuat ya. Bentuk warnanya menarik ya. Kemudian sederhana dan mudah dikelola, tidak rumit nih untuk kalau masyarakat menggunakannya. Kemudian sederhana dan mudah dikelola tadi, kemudian ukurannya sesuai seimbang dengan ukuran fisiknya. Nah, kemudian dapat mengkaji konsep yang sulit untuk pemahamannya. Kemudian sesuai dengan konsep pembelajarannya, dan terakhir dapat memperjelas konsep yang tidak mempersulit pemahaman seseorang. Nah, demikian ya dari saya untuk materinya ya. Untuk selanjutnya Anda bisa melihat dari video yang saya tampilkan di Skalsa ya. Di situ nanti ada video yaitu penggunaan alat peraga pada proses konseling ya. Pendidikan konseling antara bidan dengan seorang ibu dan suami ya yang ingin menggunakan alat kontrasepsi ya. Nanti di sesi yang kedua juga ada penyuluhan tentang sayur-sayuran ya, mencegah stunting. Nah, di situ ya. Itu pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita penjelasan tentang media atau alat peraga ini ada dua ya. Yang pertama pertemuan ini, dan selanjutnya ada lagi ya dengan pokok bahasan yang berbeda. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.